Shalom, salam inspire. Saya akan membagikan sebuah renungan tentang kuasa perkataan. Saya akan awali dengan sebuah kisah. Ada seorang wanita yang sedang dalam keadaan hamil 8 bulan. Dia menangis kebingungan. Dia berjalan menuju sebuah klinik aborsi. Pacarnya tidak mau bertanggung jawab. Di tengah jalan, seorang ibu menghentikan wanita ini dan berkata, "Nak, aku tidak mengenalmu dan aku juga tidak ingin mengganggumu. Tapi ada satu hal. Ketika aku melihatmu tadi, Tuhan menggerakkan aku untuk mengatakan bahwa Dia, Tuhan Yesus, sangat mengasihi engkau. Dia tidak pernah melupakan engkau dan tidak pernah meninggalkan engkau. Dan semuanya akan berakhir dengan baik." Kata-kata itu sungguh dalam dan melekat dalam hati wanita ini. Sehingga wanita hamil ini berlutut di sebuah sudut jalan. Dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Dia membatalkan keinginannya untuk aborsi. Dan saudara tahu, kini anaknya sudah dipakai Tuhan menjadi seorang penyanyi yang luar biasa dan motivator yang luar biasa. Dia adalah Israel Houghton. Saudara, tahukah kita bahwa perkataan kita mengandung kuasa baik positif maupun negatif? Karena itu perkatakanlah hal-hal yang positif, yang konstruktif dan membangun, dan bukan perkataan yang negatif, bukan yang destruktif atau menghancurkan. Alkitab berkata dalam Efesus 4 ayat 29, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Saudara, dalam sebuah terjemahan, bad language atau kata-kata kotor itu adalah bahasa yang buruk, kosakata yang tidak baik. Itu sebabnya saudara, kita perlu mendisiplinkan mulut kita, melatih mulut kita untuk mengucapkan kata-kata yang selektif, yang positif, yang membangun. Jangan kita tergesa-gesa mengucapkan, tetapi berhati-hatilah sebelum kita mengucapkan sesuatu. Paling tidak ada 4 hal yang akan saya bagikan. Bagaimana sebelum kita mengucapkan sesuatu? Yang pertama, sebelum kita mengucapkan sesuatu, kita harus memikirkan bahwa benarkah apa yang saya katakan ini? Banyak perkataan yang enak didengar, namun belum tentu informasi ini informasi yang benar. Yang kedua, pantaskah apa yang saya katakan ini? Banyak perkataan yang kita ucapkan, mungkin itu suatu hal yang mendesak untuk kita utarakan, namun belum tentu pantas untuk didengar. Yang ketiga, saudara, pentingkah apa yang saya katakan ini? Terkadang apa yang kita katakan mungkin benar, ya, tetapi belum tentu penting. Belum tentu penting untuk orang lain mendengarnya. Yang keempat, bergunakah apa yang hendak saya katakan ini? Kadangkala apa yang saya sampaikan, utarakan, kita harus memikirkan lebih dulu. Apakah ini berguna bagi orang lain? Saudara, banyak perkataan yang sekalipun terasa penting, namun sesungguhnya tidak berguna untuk dikatakan. Saudara, kalau kita melihat orang-orang besar kehidupan mereka banyak dikenang dengan kata-katanya yang besar, yang sangat menggugah. Sekalipun mereka sudah tidak ada, kata-katanya yang membangun tetap menjadi inspirasi bagi orang lain, bagi kita semua. Bahkan mereka membangkitkan motivasi kita, dan perkataan mereka seringkali dikutip sebagai quotes dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, saudara, sekali lagi saya mau katakan, biarlah kita di tengah-tengah situasi seperti ini, kita tahu bahwa kita saat ini mengalami pandemi COVID-19. Biarlah kita tetap menjadi berkat buat orang lain. Salah satunya lewat perkataan kita. Mungkin kita tidak mengucapkan secara lisan atau langsung, tapi mungkin melalui tulisan atau melalui sosial media. Tapi biarlah kita tetap menjadi berkat. Kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang positif, yang benar, yang membangun, yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera buat orang lain yang mendengar, sehingga orang sungguh merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan, dan hidup mereka bisa diubahkan lewat kata-kata yang kita ucapkan. Tetap menjadi saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada, apapun situasi dan kondisi yang kita alami. Saya percaya pandemi ini akan segera berlalu, karena Tuhan Yesus tetap baik apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Inspire.